Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan saya. Pada video kali ini saya ingin membahas kira-kira apa penyebab dari laptop yang kita gunakan itu jadi cepat rusak. Baiklah teman-teman, di sini kalau seandainya teman-teman itu menggunakan laptop, ada 5 hal yang memang harus teman-teman hindari ataupun teman-teman perhatikan. Tujuannya adalah supaya laptop yang teman-teman gunakan itu tidak mudah rusak dan secara umur nantinya laptopnya itu bisa teman-teman gunakan untuk jangka waktu yang lama. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu, mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton video saya ini. Jadi baiklah, hal pertama di sini yang perlu teman-teman hindari kalau seandainya teman-teman itu menggunakan laptop, kalau bisa jangan gunakan laptopnya itu di atas tempat tidur ataupun di atas sofa. Kenapa harus dihindari? Karena di sini biasanya bahan untuk pembuatan tempat tidur, baik itu tempat tidur biasa ataupun tempat tidur yang spring bed, kemudian bahan untuk pembuatan dari sofa itu biasanya bahannya itu bukan tipe bahan yang bisa menyerap panas. Jadi di sini kalau seandainya teman-teman itu menggunakan laptop di atas tempat tidur ataupun di atas sofa, itu akan sangat beresiko membuat laptop yang teman-teman punya itu akan cepat panas. Kemudian alasan keduanya di sini, kalau seandainya di atas tempat tidur ataupun di atas sofanya itu ada bulu-bulu ataupun ada debu, itu sangat beresiko kalau seandainya kita gunakan laptop di atasnya, nantinya heatsink ataupun kipas yang ada di dalam laptop kita itu akan menyedot bulu-bulu dan debu yang ada di atas tempat tidur ataupun di atas sofanya, sehingga membuat heatsink dari laptop kita itu tidak bisa bekerja maksimal lagi, sehingga laptop kita itu akan mudah panas. Kemudian alasan selanjutnya kenapa kita tidak boleh menggunakan laptop di atas tempat tidur ataupun di atas sofa, dikarenakan tadi permukaan dari tempat tidur ataupun sofa itu tidak rata. Jadi karena tadi permukaannya itu tidak rata, nantinya ditakutkan waktu pas kita menggunakan laptopnya itu bagian dari tempat tidur ataupun bagian dari sofanya itu bisa beresiko menutupi lubang sirkulasi dari heatsink ataupun kipas yang ada di laptop kita. Jadi itulah alasan kenapa kita harus menghindari menggunakan laptop di atas tempat tidur ataupun di atas sofa. Jadi di sini kalau seandainya teman-teman itu memang mau nggak mau harus menggunakan laptopnya itu di atas tempat tidur, mungkin karena tadi tempat yang terbatas. Jadi di sini ada cara untuk teman-teman mengakalinya. Caranya di sini adalah dengan menggunakan bantuan dari cooling pad ataupun dari papan atau triplek yang lebarnya itu selebar laptop. Jadi nanti waktu pas teman-teman mau menggunakan laptopnya, teman-teman letakkan aja dulu triplek ataupun cooling padnya tadi yang sudah disediakan di atas tempat tidur ataupun di atas sofanya, baru kemudian letakkan laptop yang teman-teman punya di atasnya. Tujuannya di sini adalah untuk membuat jarak antara laptop kita dengan tempat tidur ataupun dengan sofa tadi. Jadi karena tadi kita sudah meletakkan cooling pad ataupun sudah meletakkan triplek lebih dulu di atas tempat tidur ataupun di atas sofanya, nantinya laptop kita itu terutama di bagian lubang heatsink ini tidak akan beresiko tertutup diakibatkan permukaan dari tempat tidur yang tidak rata. Kemudian laptop kita itu akan terhindar dari resiko cepat panas dikarenakan bahan dari tempat tidur ataupun sofanya tadi bukan bahan yang menyerap panas. Jadi teman-teman letakkan dulu tadi cooling padnya, triplek ataupun tripleknya, kemudian baru di atasnya teman-teman meletakkan laptop yang teman-teman punya. Itu adalah hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan waktu menggunakan laptop. Kemudian di sini yang keduanya adalah kalau seandainya teman-teman itu menggunakan laptop dalam ruangan yang ber-AC. Di sini pertanyaannya boleh atau tidak menggunakan laptop dalam ruangan ber-AC? Jawabannya kalau seandainya teman-teman menggunakan laptop dalam ruangan ber-AC itu sangat-sangat bagus.
Karena di sini dengan ada bantuan dingin dari AC tadi, itu akan bisa membuat suhu ataupun temperatur dari laptop yang teman-teman punya itu akan lebih stabil. Tapi di sini yang jadi masalahnya, kalau seandainya teman-teman itu menggunakan laptop dalam ruangan ber-AC, yang perlu sekali teman-teman perhatikan itu adalah suhu dingin dari AC-nya. Jadi di sini jangan sampai AC yang teman-teman gunakan itu dinginnya itu terlalu dingin. Karena kalau seandainya AC-nya itu terlalu dingin, nanti akan bisa mengakibatkan bodi dari laptop ataupun keyboard dari laptop yang teman-teman punya itu akan menjadi lembab, ataupun waktu pas kita pegang itu keyboardnya itu seperti basah. Kira-kira apa resikonya kalau seandainya keyboard dari laptop kita itu menjadi lembab ataupun seperti basah waktu pas kita pegang akibat dingin AC tadi? Itu akan bisa membuat keyboard dari laptop yang teman-teman gunakan itu beresiko jadi rusak. Karena di sini yang perlu teman-teman ingat, laptop itu adalah sebuah alat elektronik yang memang agak sedikit anti dengan air. Jadi di sini kalau seandainya keyboard laptop teman-teman itu karena tadi AC-nya terlalu dingin, keyboardnya itu jadi lembab ataupun basah, itu akan sangat beresiko membuat keyboard laptop yang teman-teman punya itu jadi rusak. Jadi kalau bisa di sini seperti yang saya bilang tadi, menggunakan laptop di ruangan AC itu sangat-sangat bagus, tapi yang perlu diperhatikan adalah suhu AC-nya itu jangan sampai terlalu dingin. Itu adalah hal kedua yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian di sini untuk yang ketiganya, kalau seandainya teman-teman itu pada malam hari ingin menggunakan laptop untuk nongkrong ataupun untuk bergadang pada sebuah kafe. Di sini yang perlu teman-teman ingat, kalau bisa teman-teman itu carilah kafe yang tempat duduknya itu ada atapnya ataupun ada kanopinya. Jangan sampai kafenya itu model blong, model tidak ada atap ataupun tidak ada kanopinya. Kenapa di sini harus yang ada atapnya? Karena dengan ada atap tadi, apalagi ini waktunya malam, itu untuk mencegah agar laptop yang teman-teman punya itu tidak berembun. Di sini coba aja teman-teman perhatikan, coba teman-teman nongkrong pada sebuah kafe untuk waktu 3 jam atau 4 jam di malam hari, itu coba teman-teman perhatikan meja pada kafe itu yang bagian tidak ada atapnya. Itu nanti pasti mejanya itu akan menjadi basah, dan basah di sini bukan karena air tapi disebabkan dari embun malam. Jadi teman-teman bayangkan aja kalau seandainya di meja itu teman-teman meletakkan laptop yang teman-teman punya. Pasti laptop yang teman-teman punya kondisinya itu akan basah dan berembun seperti kondisi meja tadi. Dan kalau seandainya sempat laptop teman-teman itu berembun seperti meja itu akan mengakibatkan resiko yang sangat rentan terjadi kerusakan baik pada keyboard laptop yang teman-teman punya, dan juga akan beresiko untuk motherboard ataupun mesin laptop yang teman-teman punya. Karena tadi kalau seandainya keyboard laptop yang teman-teman punya itu berembun dan basah karena embun malam tadi, nantinya embunnya itu akan masuk ke celah-celah keyboard, dan biasanya pada bagian keyboard itu ada lubang-lubang yang lubang-lubang itu memang langsung ke motherboard laptopnya. Jadi di sini kalau seandainya airnya itu masuk ke celah-celah keyboard kemudian masuk mengenai mesin ataupun motherboard dari laptop kita, itu akan sangat beresiko bisa membuat laptop kita itu padam. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, laptop itu adalah salah satu alat elektronik yang memang agak anti dengan air. Jadi di sini saran saya kalau seandainya teman-teman itu mau nongkrong ataupun mau bergadang pada sebuah kafe, itu usahakan kafenya itu yang memang ada atap ataupun ada kanopinya. Kemudian yang keempat di sini adalah masalah kebersihan. Jadi di sini kalau seandainya teman-teman itu menggunakan laptop, kebersihan dari laptop yang teman-teman punya itu memang harus teman-teman perhatikan juga. Karena kalau seandainya sempat laptop teman-teman itu kondisinya itu tidak bersih ataupun kotor, nantinya akan membuat teman-teman itu waktu menggunakan laptopnya kurang nyaman. Kemudian secara kerusakan itu akan bisa membuat laptop teman-teman itu gampang rusak. Terutama di sini untuk keyboardnya dan untuk kestabilan dari temperatur suhu yang ada pada laptop yang teman-teman punya.
Jadi hal yang paling perlu diperhatikan kebersihan dari laptop itu yang pertama dari bagian keyboardnya. Itu untuk keyboard laptopnya kalau bisa paling lama itu 3 bulan sekali harus teman-teman bersihkan. Jadi membersihkan keyboard itu bisa menggunakan vakum ataupun penyedot debu, ataupun teman-teman bisa menggunakan kuas cat yang lebarnya itu 1 inci. Nanti kuas cat itu pada bagian ujungnya teman-teman potong sedikit, biar nantinya kuasnya itu jadi agak sedikit kasar. Cara teman-teman bersihkan, teman-teman merengkan aja laptopnya seperti ini, kemudian tinggal teman-teman kuas. Itu adalah cara paling sederhana teman-teman membersihkan keyboard laptop. Tujuannya adalah untuk mencegah biar keyboard dari laptop yang teman-teman punya itu waktu pas teman-teman pakai itu nyaman, dan secara kerusakan keyboardnya itu akan terhindar dari kerusakan. Kemudian yang kedua, kebersihan dari heatsink laptop yang teman-teman punya. Jadi di sini berapa lama kira-kira heatsink itu harus dibersihkan? Kalau secara pengalaman saya di sini untuk masalah heatsink laptop, terkhusus untuk laptop yang memang keluaran-keluaran baru sekarang ini, itu kalau bisa paling lama itu setahun sekali teman-teman harus membersihkan heatsink laptopnya. Jadi di sini yang perlu kita tahu itu pada heatsink laptop itu ada sebuah kipas yang berputar. Jadi putaran dari kipasnya itu adalah masuk kemudian dia keluar. Jadi putarannya seperti ini. Jadi kalau seandainya kipas ini tidak pernah kita bersihkan untuk waktu 1 tahun ataupun lebih, coba teman-teman bayangkan seperti apa kotornya kipas yang ada di dalam laptop kita. Jadi di sini untuk membersihkan heatsink dari laptop ini ada 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan vakum dengan cara kita menyedot debu-debu yang ada pada kipas di heatsinknya itu, ataupun di sini bisa juga dengan cara membongkar laptopnya. Jadi kita bongkar laptopnya, kemudian kita bersihkan kipas yang ada di heatsink itu menggunakan kuas. Jadi di sini kalau seandainya teman-teman itu ingin membersihkan bagian kipas dari laptop yang teman-teman punya itu dengan cara membongkar, tapi teman-teman itu tidak bisa membongkar ataupun teman-teman itu takut untuk membongkar laptopnya. Jadi caranya di sini, cobalah teman-teman membawa laptop teman-teman itu ke tempat teknisi yang memang sudah biasa teman-teman berlangganan untuk menyervis laptop yang teman-teman punya. Nanti teman-teman bilang pada teknisinya untuk membongkar laptop yang teman-teman punya, kemudian minta tolong pada teknisinya itu untuk membersihkan kipasnya. Dan di sini kalau memang teman-teman mau sempurna lagi, kalau seandainya laptopnya itu sudah teman-teman kasih ke teknisi untuk membongkarnya, itu kalau bisa pasta ataupun thermalnya itu teman-teman minta tolong untuk dicek sekalian. Kalau seandainya nanti pastanya itu memang sudah kering ataupun pastanya itu memang sudah tidak bagus lagi, di sini teman-teman kalau bisa menggantikan pastanya sekalian. Jadi tujuannya di sini adalah agar nantinya temperatur ataupun suhu dari laptop teman-teman itu akan lebih stabil. Karena biasanya penyebab laptop cepat panas itu bukan cuma gara-gara heatsink ataupun kipasnya kotor, tapi bisa juga gara-gara thermal ataupun pastanya itu memang sudah minta ganti. Itu adalah hal keempat yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian di sini hal kelima yang perlu teman-teman perhatikan, masalah tas untuk teman-teman menyimpan laptop ataupun membawa laptopnya. Jadi di sini saran saya kalau seandainya teman-teman itu menggunakan tas, gunakanlah tas yang ada sekatannya. Jadi nanti waktu pas teman-teman masukkan laptop ke dalam tasnya, itu antara laptop dengan adaptor ataupun dengan barang-barang bawaan lain yang teman-teman punya itu posisinya terpisah, tidak tergabung. Jadi laptopnya itu ada tempat sendiri, dan untuk adaptor dan barang-barang lain itu ada tempat sendiri. Jadi di sini kenapa kita harus mencari tas yang ada sekatannya? Tujuannya untuk menghindari laptop kita itu tertekan ataupun kejepit dengan barang-barang lain yang ada di dalam tasnya. Jadi kalau seandainya tadi ada sekatan, biasa sekatan itu kan terbuatnya dari busa yang agak tebal. Nantinya busa penyekat itu akan berfungsi sebagai pembatas dan untuk mengurangi tekanan ataupun jepitan antara barang-barang lain yang ada dalam tas dengan laptop kita. Jadi di sini yang perlu teman-teman tahu, kalau seandainya laptop kita itu sering tertekan dalam tas ataupun kejepit, bahkan mungkin gara-gara tasnya tadi kurang bagus, laptop kita itu waktu pas kita bawa itu
terlalu terguncang ataupun ada terkena benturan-benturan, itu akan membuat laptop kita itu, layar ataupun LCD dari laptop kita itu bergaris ataupun rusak. Dan kemudian kalau seandainya laptop teman-teman itu masih menggunakan HDD belum SSD, itu akibat tas yang tadi tidak ada sekatan ataupun tidak ada busanya, itu juga akan berisiko membuat harddisk dari laptop yang teman-teman punya itu jadi cepat rusak. Jadi mungkin pas teman-teman bawa itu ada guncangan ataupun ada benturan-benturan, ini akan sangat berisiko sekali untuk laptop yang teman-teman punya. Jadi kalau bisa untuk masalah tas ini juga memang harus teman-teman perhatikan. Dan di sini juga untuk tempat menaruh laptopnya itu kalau bisa ada busa-busa yang bisa melindungi laptopnya, sehingga kalau seandainya ada benturan, goncangan ataupun laptop kita itu terjepit, di sini laptop kita tidak berisiko untuk menjadi rusak. Jadi baiklah teman-teman, itulah 5 hal yang dapat saya bagikan tentang bagaimana caranya kita menjaga laptop agar laptop kita itu terhindar dari kerusakan dan secara umur bisa kita gunakan untuk jangka waktu yang lama. Jadi kelima hal ini yang saya bagikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama menjadi teknisi, dan setiap pelanggan saya juga sering saya ingatkan masalah-masalah seperti ini. Tujuannya adalah untuk menjaga agar laptop mereka itu tidak cepat rusak. Jadi baiklah teman-teman, demikianlah yang dapat saya bagikan dalam video ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum.